Shalom, perkenalkan nama saya Natalia Poyari. Saya akan menjawab tugas video pembelajaran yang diberikan oleh dosen pengampu kami, yaitu Bapak Roy Martin Rahandra, MSI, dengan judul mengidentifikasi jaringan parenkim, klorenkim, kloenkim, sklerenkim, dan airenkim. Yang pertama yaitu jaringan parenkim. Jaringan parenkim adalah jaringan dasar pada tumbuhan yang terdiri dari sel-sel hidup berdinding tipis, berfungsi utama untuk penyimpanan makanan, fotosintesis, atau parenkim asimilasi atau klorenkim, pertukaran gas dan regenerasi, serta ditemukan di hampir semua bagian tumbuhan seperti akar, batang, daun, buah, dan biji. Sel-selnya fleksibel, dapat berdiferensiasi, dan memiliki ruang antar sel yang seringkali besar. Ciri-ciri utama sel hidup. Sel parenkim selalu hidup dan aktif secara metabolisme. Dinding sel tipis. Dinding selnya tipis dan fleksibel. Ruang antar sel memiliki banyak ruang antar sel. Intercellular spaces. Bentuk sel bervariasi, umumnya isodiametris atau segi enam, tapi bisa berubah sesuai fungsi, jenis, dan fungsi. Parenkim asimilasi atau klorenkim mengandung kloroplas, berfungsi fotosintesis di mesofil daun. Parenkim penimbung menyimpan cadangan makanan atau pati gula di akar, batang, dan biji. Parenkim menyimpan udara atau aerasi, memiliki rongga besar untuk menyimpan udara, penting bagi tumbuhan air atau hidrofit. Parenkim membantu transportasi zat di dalam tumbuhan. Parenkim penutup luka atau fologen, mampu membela diri untuk memperbaiki jaringan yang rusak atau bersifat meristematik. Yang kedua yaitu klorenkim atau klorencima, adalah jaringan tumbuhan yang merupakan modifikasi dari jaringan parenkim atau jaringan dasar yang kaya akan kloroplas atau mengandung klorofil, sehingga berfungsi utama dalam fotosintesis atau pembuatan makanan. Pada bagian tumbuhan yang berwarna hijau seperti daun dan batang muda, ini berbeda dengan klorenkim, klorencima, yang merupakan jaringan penyokong fleksibel dengan dinding sel tebal dan tidak mengandung banyak kloroplas. Meskipun keduanya sering ditemukan bersamaan, karakteristik klorenkim parenkim yang bermodifikasi sel-selnya masih hidup kaya kloroplas, mengandung pigmen hijau atau klorofil, fungsi utama fotosintesis dan pembuatan pati. Lokasi ditemukan pada bagian tumbuhan yang hijau seperti mesofil daun, batang hijau. Perbedaan dengan klorenkim, jaringan menyokong sel hidup, dinding sel tebal, tidak merata atau di sudut, plastis, berfungsi memberi kekuatan pada bagian yang masih tumbuh atau tangkai daun, batang muda. Klorenkim, jaringan parenkim fotosintesis kaya kloroplas, berfungsi membuat makanan. Intinya, klorenkim adalah parenkim fotosintesis, sementara klorenkim adalah parenkim penyokong. Yang ketiga yaitu kloenkim. Kloenkim adalah jaringan penyokong pada tumbuhan yang terdiri dari sel-sel hidup dengan dinding sel yang menebal dan lentur atau terutama di sudut-sudutnya, karena selulosa dan pektin memberikan kekuatan mekanis dan fleksibel pada organ yang masih tumbuh. Batang muda, tangkai daun, memungkinkannya mendukung pertumbuhan dan lentur saat angin. Jaringan ini penting untuk mendukung organ muda dan bahkan bisa berfotosintesis karena memiliki kloroplas, berbeda dengan sklerenkim yang lebih kaku dan keras. Yang keempat yaitu sklerenkim. Sklerenkim adalah jaringan penyokong pada tumbuhan yang terdiri dari sel-sel mati dengan dinding sel sekunder yang sangat tebal dan mengandung lignin, memberikan kekuatan yang sudah dewasa atau tidak lagi tumbuh seperti batang tua, akar, biji, dan
Kulit buah keras. Fungsinya adalah sebagai penguat mekanis dan pelindung dengan dua jenis sel utama, serat atau panjang dan meruncing, dan sklereid atau sel batu bentuk bervariasi. Ciri-ciri utama: sel mati. Sel-sel sklerenkim sudah mati saat dewasa, tidak memiliki protoplas dan hanya menyisakan dinding sel yang tebal. Dinding tebal. Dinding sel sekunder sangat tebal karena mengandung lignin, membuat jaringan ini keras dan kaku. Fungsi penguat: memberikan kekuatan mekanis agar tumbuhan bisa berdiri tegak dan melindungi organ dalamnya. Lokasi: ditemukan pada bagian tumbuhan yang sudah tua atau keras seperti batang kortes, batang perisikal di antara jaringan pengangkut. Kulit biji dan daging buah seperti pada buah pir atau tekstur berpasir. Jenis-jenis sklerenkim: serat atau fibers, sel-sel panjang, ramping, meruncing di ujungnya, dan sering ditemukan berkelompok atau membentuk untaian, misalnya pada rami tali. Sklereid atau sel batu stone cow, sel-sel pendek dengan bentuk tidak beraturan, isodiametris, bercabang, dan lain-lain yang memberikan kekerasan pada kulit biji, misalnya kenari, atau tekstur berpasir pada daging buah, misalnya pir. Yang terakhir yaitu airenkim. Airenkim adalah jaringan tumbuhan yang berisi ruang-ruang udara besar di antara sel-selnya, berfungsi utama untuk pertukaran gas atau oksigen dan memberikan daya apung pada tumbuhan yang hidup di lingkungan tergenang air seperti rawa atau sawah. Jaringan ini sangat penting bagi tumbuhan hidrofit atau tumbuhan air untuk tetap mendapatkan oksigen meskipun akar terendam air. Fungsi utama airenkim: pertukaran gas, memungkinkan difusi oksigen dari bagian tumbuhan yang terkena udara ke bagian akar yang terendam air. Daya apung: membantu tumbuhan air tetap mengapung di permukaan air. Aerasi: meningkatkan suplai oksigen ke seluruh bagian tumbuhan yang hidup di lahan basah. Mencegah polutan: dapat membantu mencegah masuknya polutan dari tanah ke dalam akar. Ciri-ciri dan struktur: berpori, memiliki banyak ruang kosong berisi udara di antara sel-selnya sehingga terlihat seperti spons saat diamati. Dibentuk dari parenkim, merupakan modifikasi dari jaringan parenkim di mana sel-selnya tersusun longgar dan dinding selnya tipis. Ruang udara: ruang-ruang ini dapat terbentuk melalui pemisahan sel, robekan atau pembubaran dinding sel. Ditemukan di tumbuhan hidrofit. Umumnya ditemukan pada tumbuhan air dan tumbuhan yang hidup di lahan basah seperti padi dan eceng gondok. Terdapat di berbagai organ, bisa ditemukan di akar, batang, maupun daun tumbuhan. Contoh tumbuhan: padi, kangkung air, teratai, eceng gondok, dan kanah.